Situasi di Korea, tepatnya di gedung Asosiasi Hunter. Terlihat Gogune sedang berada di ruangannya. Ia menelpon istrinya dan mengeluhkan sakit pada dadanya. Dalam hatinya ia berkata, "Beberapa tahun terakhir ini, jantungku sudah lemah dan terus bertambah parah. Apa ini batasku?" Dulu dokter juga bilang, kalau setengah tahun lagi aku meneruskan pekerjaan ini, aku akan mati. Tapi kenyataannya 2 tahun sudah berlalu. Lalu tiba-tiba area di sekitar gedung mendadak menjadi gelap. Sontak Gogunhe dibuat kaget karena merasakan sebuah aura yang mengerikan. Apa ini? Apa yang terjadi dengan langitnya? Terlihat satu sosok misterius sudah duduk di depan Gogunhe. Dia menatapnya dan tersenyum. Aku tidak bisa merasakan kedatangannya. Dia bukan musuh yang bisa kulawan. Apa aku sedang bermimpi? Sosok itu mengeluarkan kristal es dari tangannya dan berkata, "Kontak tempat ini sudah terputus dari luar. Kau tidak bisa lari." Satu serangan mendadak mengenai bahu Gogunhe. Goresan dari serangan itu seketika membeku dan berubah menjadi es. Sambil berkeringat dingin, Gogunhe bertanya, "Siapa engkau sebenarnya?" Sosok itu bangkit dan mengeluarkan aura kekuatan besar. Padahal aku ingin kau menyadarinya sendiri. Pada akhirnya kau hanya sekadar manusia. Aku tidak suka bermain-main dengan manusia lemah. Tunjukkan dirimu, Ruler. Apa dirimu takut merusak wadahmu? Namun tanpa dirimu, wadahmu itu akan segera mati. Kalau kau mau bersembunyi dan menahan diri, sudah tidak perlu membuang-buang waktu. Sosok itu mengeluarkan gelombang kekuatan besar dan sihir di tangannya. Dengan cepat, serangan itu dilancarkan. Gogunhe kaget, sebuah ledakan besar terjadi. Di balik kepulan asap terlihat 2 sorot mata bercahaya. Akhirnya aku bertemu denganmu juga. Sosok itu menyerang lagi, tapi sekarang Gogunhe dengan mudah menangkis. Gogunhe mengeluarkan kekuatannya. Ternyata Gogunhe adalah salah satu pecahan Ruler. Dan sosok Ruler yang berada di tubuhnya tiba-tiba mengendalikan kesadarannya dan berkata, "Kau menyegel kantorku dari dunia luar dan menguncinya dalam retakan dunia luar. Boleh juga. Kau lumayan hebat juga. Aku sudah mencarimu sejak lama dan aku sudah menghancurkan 2 dari mereka. Aku tidak habis pikir, apakah kau tidak kesusahan menggunakan kekuatanmu dengan wadah yang rusak itu? Sekarang aku bisa menghancurkan wadahmu tanpa penyesalan. Coba saja kalau kau bisa, Ice Monarch," jawab Gogunhe dengan keras. Ternyata sosok itu adalah Ice Monarch, salah satu dari 9 monarch Gaes. Nggak tahu kenapa Mimin sedih bawain chapter ini. Gak tega lihat kakek asosiasi yang udah Mimin anggap kayak kakek sendiri nggak sih? Lanjut, keduanya saling menatap dan mengeluarkan aura kekuatan masing-masing. Ice Monarch berkata, "Apa kau yakin mau melawanku? Aku menguasai wadahku sepenuhnya, sedangkan dirimu hanya meminjamnya." Dari sini kita tahu, Monarch dan Ruler itu cuma sekadar roh. Mereka bisa menjadikan tubuh manusia sebagai wadahnya. Mereka berdua siap bertarung. Ice Monarch mengeluarkan serangan es bertubi-tubi dari tanah, menyerang ke arah Gogunhe. Serangan itu mengenai tangannya, Gogunhe terdiam, dan lalu mengeluarkan pancaran energi yang menghancurkan es tersebut. Gogunhe menyerang balik, satu pukulan ia lancarkan. Ice Monarch berhasil menghindar dan memberikan serangan balik, tepat mengenai pundak Gogunhe. Gogunhe yang menerima serangan itu memberikan satu pukulan balik. Satu gerakan Ice Monarch menghentikan pukulan tersebut dan balik menyerang membekukan tangan Gogunhe. Gogunhe semakin murka. Es di tangannya hancur dan dia mulai menyerang lagi. Keduanya saling bertarung dengan sengit. Ruler dalam tubuh Gogunhe berkata, "Selagi bisa menggerakkan wadah ini, aku harus segera mengakhiri pertarungan ini." Satu serangan Gogunhe lancarkan. Monarch mengeluarkan sihir perlindungan. Keduanya terpental. Gogunhe mengambil ancang-ancang, tapi tiba-tiba tubuhnya melemah. Ruler dalam hati Gogunhe berkata, "Inikah batas dari wadahku?" Ice Monarch berdiri di hadapannya dan berkata, "Rasakanlah, itulah batas dari wadahmu. Kau sungguh menyedihkan, Ruler." Dengan pergerakan cepat, Ice Monarch sudah berada di hadapan Gogunhe. Satu serangan telak menembus tubuh Gogunhe. "Entah kapan kau bisa menemukan wadah barumu. Sayangnya, sebelum kau menemukannya, pasukan kami pasti sudah berada di dunia ini. Dunia manusia akan berakhir. Salahmu sendiri karena berusaha melindungi dunia manusia." Gogunhe mencabut paksa es yang menancap di tubuhnya. "Menurutmu, apa aku melawanmu dengan ini tanpa alasan?" Perlahan-lahan Gogunhe bangkit.
mengeluarkan cahaya-cahaya terang dari dalam tubuhnya. Matanya menyala. Ice Monarch kaget dengan satu gelombang cahaya di depannya. Satu tembakan dilancarkan, tapi berhasil dihindari Ice Monarch. Apa yang barusan hampir saja kau menembak dengan payah. Kau benar, aku sengaja melakukan itu. Sebuah retakan terjadi, menghancurkan dinding hitam atau barrier yang menyelimuti gedung. Jadi cuma begini, aku ragu akan terjadi perubahan. Sekarang keluarlah. Satu prajurit bayangan semut yang disimpan pada bayangan Go Gun-hye muncul dan langsung bergerak keluar dari gedung. Ice Monarch menyadari sesuatu. Tiba-tiba ia panik. Tunggu, aku mengetahui prajurit itu. Sial. Ice Monarch bergerak mengejar prajurit bayangan semut yang sudah berada di luar. Ia melompat dan mengeluarkan sebuah senjata es yang siap menghantam prajurit semut. Ice Monarch mendadak heran serangannya berhasil ditahan. Dan sekarang Sung Jinwoo sudah datang. Dia bertukar bayangan dengan semut. Dengan cepat, Jinwoo mencekik Ice Monarch. Jinwoo murka. Siapa engkau? Apakah kau seorang Ice Elf? Ice Monarch terlihat kesakitan dan berkata, "Wahai Shadow Monarch, kenapa tidak menghubungi kami setelah kau mengumpulkan prajurit sebanyak itu?" Halah bacot, Mimin jijik dengar basa-basi busuknya itu. Lanjut, Jinwoo terlintas ingat dengan Ice Elf yang gagal ia bangkitkan. Tapi secara mengejutkan, Ice Monarch menghela napas. Seketika tangan Jinwoo diselimuti es. Satu semburan keluar dari mulut Ice Monarch dan menghasilkan sebuah serangan besar sampai membentuk gunung es. Jinwoo dengan satu tangannya yang membeku tetap tenang. Dia mulai bergerak dan mengeluarkan dagger Raja Iblis Baran. Dengan mudah es itu langsung hancur. Ice Monarch dari bawah berkata, "Berhenti. Kedatanganku hari ini bukan untuk melakukan pertempuran habis-habisan. Apa yang kau maksud? Bukankah kau datang ke sini untuk menyelamatkan manusia yang berada di sana, kan?" Sontak Jinwoo kaget, karena ia melihat ketua Go Gun-hye sedang kritis. Ice Monarch mengeluarkan sebuah tombak es. Ia berkata, "Pilihlah, bertarung melawanku atau menyelamatkannya." Lagi-lagi si bedebah tua bangka ini bikin Mimin naik darah beneran. Lanjut, serangan itu pun langsung dilancarkan mengarah ke tubuh Go Gun-hye yang terkapar. Jinwoo murka, Ruler's Authority. Pesan dari sistem muncul. Kekuatan sihir target meniadakan Authority. Sial, serangan ini tidak bisa dihentikan. Ice Monarch hanya tersenyum. Jinwoo mengambil ancang-ancang dan melompat, melemparkan daggernya. Tapi serangan itu bisa berubah arah. Jinwoo dengan cepat datang dan menahan serangan itu dengan daggernya. Jinwoo menangkisnya hingga berubah arah. Dari atas, Jinwoo melihat ke bawah. Dia terlihat sangat kesal karena Ice Monarch mengeluarkan sebuah gate untuk melarikan diri. "Tak akan kubiarkan kau pergi." Jinwoo mengeluarkan seluruh daggernya. Dengan cepat, daggernya melesat ke arah Ice Monarch. Dagger Rakas Fang berhasil mengenai pundaknya. Sial, padahal hanya sekadar wadah, tapi aku merasakan sakit. Ice Monarch tersenyum dan berkata kepada Jinwoo, "Akan kunantikan ketika bayanganmu keluar sekali lagi. Untuk sekarang, aku mundur dulu. Anggap saja orang yang sekarat itu sebagai hadiah dariku untuk kau jadikan prajurit bayangan." Sung Jinwoo segera menghampiri Go Gun-hye yang kritis. Dalam hatinya bilang, "Sial, kenapa ini bisa terjadi? Aku tidak bisa merasakan sinyal dari bayanganku. Mungkin karena barrier yang menghalangi ini." Go Gun-hye kehilangan banyak darah. Jinwoo bilang, "Ini mustahil dipulihkan dengan cairan potion." Jinwoo panik. Biru datanglah. Dengan cepat Biru yang berada di rumahnya datang dan segera menghampiri Jinwoo. "Raja, kenapa kau memanggilku? Selamatkan dia." Biru mulai mengeluarkan sihir penyembuhan. "Rajaku, penyembuhanku tidak bekerja sama sekali." Wajah Go Gun-hye semakin memucat. Jinwoo mengeluarkan ramuan Holy Water of Life. "Kalau begitu dengan ini aku harus menyelamatkan ketua." Go Gun-hye yang masih sadar lalu menghentikan Jinwoo. "Jangan lakukan itu, simpanlah. Terima kasih sudah datang untukku." "Apa yang kau bilang, ketua?" "Bertahanlah sebentar, akan segera ku bawa kau ke rumah sakit." Dengan napas terengah-engah, ketua Go Gun-hye bilang, "Percuma, sudah tidak ada cara untuk menyembuhkan luka ini. Syukurlah kau ada di sini."
Go Gunhe lalu menyampaikan sesuatu. Aku yakin dirimu mempunyai kekuatan itu sebenarnya. Gate dan dungeon adalah sesuatu yang digunakan untuk melindungi kita. Suatu hari nanti, momen ketika dirimu harus menentukan pilihan pasti datang. Kumohon, tetaplah berpihak pada manusia. Go Gunhe menangis. Tidak ada penyesalan dariku. Aku bisa mempercayakan semuanya pada pemuda sepertimu. Perlahan-lahan kesadarannya mulai menghilang. Ketua Go Gunhe menutup hidupnya. Barrier yang menyelimuti area langsung hancur. Jinwoo hanya tertunduk melihat kematian Ketua Asosiasi Hunter Korea. Kematian Ketua Go Gunhe menyisakan kesedihan bagi masyarakat Korea. Kematiannya bersamaan dengan pergantian ke musim hujan. Media berita ramai membahas tentang kematian Go Gunhe. Korea diliputi duka yang mendalam. Di belahan dunia lain, berita duka juga datang dari hunter level negara dari Brazil bernama Jonas yang ditemukan mati hanyut di sungai. Dunia mulai dilanda kepanikan karena satu persatu hunter pelindung negara diburu dan tewas. Orang-orang di seluruh dunia ketakutan jika para hunter binasa, tidak ada lagi tempat berlindung. Di tengah hujan, proses pemakaman Go Gunhe dilangsungkan. Terlihat Sung Jinwoo berada di sana bersama para hunter lain. Jinwoo bilang kepada Jinchul, "Apa kau baik-baik saja, wakil ketua?" Jinchel terlihat sangat terpuruk. Ia bilang belakangan ini, "Aku banyak masalah, Hunter Sung. Apa monster yang membunuh ketua itu tidak bisa ditangani olehmu?" Aku tidak yakin setelah aku sampai di sana. Mereka sudah melakukan pertarungan. Di tengah guyuran air hujan, Jinchel menangis. Padahal waktu itu ketua meneleponku untuk segera kembali. Ia ingin tahu ceritaku sewaktu di Amerika. Terima kasih Hunter Sung, karena sudah berusaha melindungi ketua sampai akhir. Tidak wakil ketua, aku tidak bisa menerima terima kasih darimu. Sebelum aku membunuh monster itu, aku bersumpah akan mencabut nyawa monster yang telah membunuh ketua. Jinwoo terlihat marah dan sedih. Ia bilang lagi, "Wakil ketua, bisakah kau mengumpulkan reporter setelah pemakaman ketua Go Gunhe selesai?" Setelah itu, di kantor penyiaran Korea, dilakukan sebuah konferensi pers dan Sung Jinwoo di sana berdiri berbicara di depan media. Situasi dunia sedang kacau, sekelompok monster yang berbeda, dengan kecerdasan dan kekuatan yang mengerikan sekarang, tengah mengincar hunter-hunter kelas tinggi dari seluruh negara. Mereka lebih kuat dari para hunter dan akan terus memburu bagaimanapun caranya. Lalu seorang reporter bertanya, "Apakah kelompok monster yang kau maksud adalah yang menyerang ketua Go Gunhe?" "Itu benar," jawab Jinwoo. "Mereka sangat hebat dalam menyegel ruangan dan mengurung mangsanya. Oleh karena itu, bagi mereka yang merasa diincar oleh monster itu, sangat disarankan untuk tetap bersama kawan kalian yang bisa melindungi darinya." Dalam hatinya, Jinwoo bilang, "Bajingan itu menyebut dirinya Ice Monarch. Ada juga Monarch permulaan. Aku Shadow Monarch, mereka yang menyebut diri mereka Monarch, mustahil bisa dilawan oleh hunter elit sekalipun." Dengan tegas Jinwoo berkata, "Untuk kalian yang tidak memiliki kawan yang bisa melindungi, kalian bisa menghubungiku lewat Asosiasi Hunter Korea. Aku akan melindungi kalian." Terima kasih sudah menonton, jangan lupa terus dukung channel ini supaya terus berkembang ke depannya dengan cara subscribe, like, dan komen. Buat kalian yang ingin traktir Mimin Kopi, boleh banget bisa lewat sini. See you!